Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Seda Yaya dari Kilas 12 IPA 1. Di tugas video kali ini saya akan membahas tentang akhlak tercela. Kira-kira ada yang tahu gak ni akhlak tercela itu ada apa aja sih? Kalau jika kita bahas sama-sama ya. Nifak atau istilah lainnya adalah bermuka dua, berasal dari kata nafika. Nifak secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu hewan sejenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Ya, nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Sedangkan pengertian secara terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan di dalam hatinya. Orang yang memiliki sifat itu berarti orang munafik, lah memperkenalkan dirinya seorang muslim dan mengaku beriman. Tetapi secara batin, ia adalah seorang kafir dan tidak memiliki keyakinan seperti apa yang diucapkannya di hadapan manusia. Dalam Al-Quran salah satu ayat yang menjelaskan mengenai nifak atau munafik adalah surat At-Taubah ayat 67. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Kisah At-Taubah 67. Macam-macam perilaku nifak. Nifak amali perbuatan. Nifak amali termasuk salah satu nifak pada taraf kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Dan nifak semacam ini tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam murtad. B. Nifak i'tikadi keyakinan. Nifak i'tikadi termasuk nifak pada taraf yang besar, yaitu pelakunya menampakkan keislaman di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifak semacam ini membuat pelakunya keluar dari agama Islam dan dia berada di dalam kerak neraka. Allah sangat mengecam orang semacam ini, mereka merongrong umat Islam dari dalam sehingga sulit untuk dilawan. Akibat buruk sifat nifak. Perilaku nifak adalah salah satu perbuatan dosa. Perbuatan nifak akan mendatangkan kemudaratan baik bagi pelaku nifak itu sendiri ataupun bagi orang lain. Bagi diri sendiri, satu buruk dalam pandangan Allah SWT dan manusia, sehingga dapat merusak nama baiknya sendiri. Dua, lunturnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Tiga, tidak disukai dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Empat, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Lima, mendapat balasan yang amat pedih kelak di akhirat. B. Bagi orang lain, satu, menyebabkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak persaudaraan. Dua, menimbulkan fitnah karena ucapan dan perbuatannya yang tidak menentu. Tiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Cara menghindari perilaku nifak. Pertama, bersikap jujur. Kedua, bersikap amanah. Ketiga, meneguhkan perjanjian. Keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, keras hati. Secara bahasa keras hati artinya padat kuat dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Keras hati juga berarti tidak akan berhenti bekerja sebelum yang dicita-citakan tercapai. Dan secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginan ataupun harapannya. Adapun ciri-ciri orang yang keras hati diantaranya adalah: 1. Bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan, serta meremehkan suatu kemaksiatan. 2. Tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, berbeda dengan kaum mukminin. Hati mereka akan bergetar jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau diingatkan akan Allah Azza wa Jalla. 3. Tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. 4. Tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Azza wa Jalla. 5. Bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. 6. Tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. 7. Bertambahnya dan meningkatnya kemaksiatan yang dilakukannya.
8. Tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan ma'ruf dan munkar. Cara menghindari keras hati untuk menjaga hati kita agar tidak keras dan membatu dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani. 2. Mentauhidkannya, yaitu dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya dan membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selainnya. 3. Melaksanakan ketaatan kepadanya dan taat kepada Rasul-Nya. 4. Meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. 5. Banyak mengingat Allah ketika berada di keramaian maupun ketika bersendirian. 6. Banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. 7. Menanamkan perasaan takut kepada Allah dan berusaha untuk senantiasa menghadirkannya dimanapun kita berada. 8. Merenungi maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 9. Selalu bermuhasabah, berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri dan menjaga diri dari kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. 10. Bergantung kepada Allah dan mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Terakhir, GHADAB. Lafal ghadab adalah lafal bahasa Arab. Secara harfiah berarti marah atau pemarah. Marah dalam pengertian ghadab bersifat negatif dan buruk. Ghadab atau marah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah secara umum menyebabkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan kita. Nilai negatif perilaku ghadab: sumber keburukan, 1. Keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah bukan menyelesaikan masalah. 2. Pemarah menimbulkan kerusakan hubungan antara sesama manusia. 3. Pemarah dapat merusak keharmonisan keluarga. B. Membahayakan kesehatan tubuh. Efek langsung ke tubuh: 1. Marah dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung. Duality ekspresi marah membutuhkan energi yang lebih besar sehingga setelah marah akan terasa letih. Cara menghindari perilaku ghadab: A. Meredam rasa amanah dengan cara menahan diri. B. Meredam amarah dengan cara beristighfar. C. Meredam amarah dengan cara membaca ta'awudz. D. Meredam amarah dengan cara berwudu. E. Meredam amarah dengan cara merubah posisi. F. Meredam amarah dengan cara berdiam diri. G. Memberi maaf.